Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nanda dari kelas B Ekonomi Mikro Islam dengan NIM 0102 1282 22 70 62. Nah, di sini saya akan membahas tentang distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Distorsi pasar merupakan situasi tidak ideal yang terjadi di dalam pasar, di mana terdapat banyak gangguan atau interupsi yang terjadi sehingga mengakibatkan rusaknya keseimbangan pada pasar tersebut. Distorsi pasar terjadi karena adanya niat pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan cepat atau memperoleh keuntungan di atas batas keuntungan wajar. Nah, dengan cara merugikan orang lain tentunya. Dengan kata lain, distorsi pasar menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di dalam pasar dengan menguntungkan salah satu pihak dan membuat pihak lain merasa dirugikan. Nah, ada 3 bentuk distorsi pasar, yaitu 1. Rekayasa penawaran dan permintaan, 2. Tadlish atau penipuan, 3. Takrir atau ketidakpastian. Nah, di sini saya akan membahas tentang tadlish atau penipuan. Tadlish sebagai kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya atau unknown to one party, sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Pihak yang tidak tahu tentunya. Ada juga yang berpendapat bahwa tadlish ialah menutupi aib barang. Nah, tadlish bukanlah perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris atau asymmetric information. Namun, tadlish bukanlah kondisi asymmetric information itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang menyebabkan terwujudnya kondisi asymmetric information tersebut. Demi menjaga ketidakadanya campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka dilarangnya juga oleh Rasulullah apa yang dinamakan najasyun atau menaikkan harga, yang menurut penafsiran Ibnu Abbas yaitu engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya. Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain. Dengan demikian, maka barang sebagai bahan baku masyarakat akan mencerminkan harga yang sesuai, selaras dengan penawaran dan permintaan. Tetapi, kadang-kadang si pemilik barang akan tertipu jika dia tidak mengetahui harga pasar. Justru itu, oleh Nabi ditetapkannya penawaran itu dilakukan setelah barang sampai di pasar. Penipuan sama dengan berbohong di Al-Quran. Ada banyak ayat yang sering membahas tentang mendusta atau berbohong. Salah satunya surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Nah, dalam undang-undang kita juga ada, yaitu UU Penipuan Jual Beli dengan pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau benda paling banyak 1 miliar rupiah. Tadlish terbagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Tadlish dalam kuantitas, 2. Tadlish dalam kualitas, 3. Tadlish dalam harga, 4. Tadlish dalam penyerahan. Nah, saya akan menjelaskan yang nomor 1, yaitu tadlish dalam kuantitas. Tadlish dalam kuantitas
terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan, seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Nah, yang kedua ialah tadlis dalam kualitas, terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk yang ditransaksikan, seperti menyembunyikan barang-barang yang cacat dan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fikih, tindakan tersebut disebut dengan gibsi. Yang ketiga ialah tadlis dalam harga, terjadi ketika suatu produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar. Dalam fikih, tindakan tersebut disebut dengan gaban. Yang keempat ialah tadlis dalam waktu penyerahan, terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk melakukan penyerahan, baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan. Nah, ini ialah studi kasus yang saya temukan dengan judul 2 anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di Trenggalek. Dalam kasus ini, mereka termasuk dalam tadlis waktu penyerahan karena mereka menjanjikan akan menyerahkan barang yang sedang dalam ekspedisi jika pembeli memberikan atau mentransfer uang tambahan agar sepeda motor Tre Mininya segera sampai ke alamat tujuan. Tetapi alhamdulillahnya pembeli di sini curiga dan melaporkannya ke polisi setempat. Dari aksi penipu ini berhasil menipu puluhan korban dengan nominal ratusan juta rupiah. Ini ialah contoh studi kasus yang kedua dengan judul beli mobil second ternyata bekas kebanjiran, apa penjual bisa saya gugat? Nah, dalam kasus ini termasuk dalam tadlis dalam kualitas, dikarenakan penjual tidak jujur dalam berjualan mobil bekas karena si penjual bilang bahwa barangnya masih bagus, mulus, tanpa lecet. Kenyataannya, yang datang adalah mobil yang rusak akibat terkena banjir. Nah, itulah contoh-contoh studi kasus yang saya dapatkan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.